Dengan adanya video ini, kalian tuh akan mampu memilih kamera apa yang sesuai kebutuhan kalian, terutama untuk videografi atau sinematografi. Jangan sampai kan memilih kamera hanya karena kalian mampu, padahal belum mampu sampai ngedit. Nah, ini menjadi guidance buat kalian. Ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Mari kita bahas. Seringkali orang yang kenal aku secara langsung itu nanyain, kamera apa sih yang bagus untuk foto atau video? Karena seringnya pertanyaan itu muncul, aku awalnya sih selalu tanya di budget berapa, range berapa, maka aku pilihkan kamera terbaik di budget tersebut. Cuma kalau lama-lama menurut aku ya kurang tepat juga, karena semua orang memulai video itu peruntukannya beda, sehingga aku coba kelola nih, gimana sih memilih kamera yang tepat dan guidance-nya seperti apa, supaya dengan budget berapapun kalian mulai, dan tergantung kebutuhan kalian, udah ada tuh list pilihannya yang kurang lebih mendekati kebutuhan kalian. Kamera yang aku bahas ini adalah lebih spesifik ke videografi, yang aku bagi menjadi 4 tier. 4 tier ini dibagi berdasarkan kegunaannya atau peruntukannya. Jadi kalian masuk memilih kamera itu lagi di level yang mana dan kira-kira apa penggunaannya. Dan ini aku coba pilihlah kamera untuk videografi. Jika kalian masih di tier 1, untuk pemula ataupun hobi saja, pilihan kamera ini akan sangat baik untuk entah itu YouTube atau wedding budget atau mungkin minimal talking audio, hanya b-roll aja dengan sedikit background, recap atau highlight video, kemudian juga untuk latihan aja. Dan yang penting, kalian masih memiliki editing machine atau laptop atau komputer yang masih mediocre. Nggak pantas di level ini, memulainya di level ini, kita memilih kamera yang bagus-bagus walaupun budgetmu ada. Jika kalian kegunaannya di tier 1 seperti ini, kurang lebih kondisinya, maka list kameranya bisa dimulai dari kamera HP sebenarnya. Bisa Galaxy Samsung, bisa Xiaomi, Oppo, Vivo flagship, bisa juga iPhone 10 atau 11 ke atas. Itu udah sangat oke lah. Kemudian ada GoPro Hero, bisa GoPro 6, 7, 8. Nah, kemudian juga ada Sony mirrorless A6000 series ya, sampai A6500. Kemudian ada Canon M50, M60. Kemudian ada Canon jadul, ada 600D, 60D, 70D. Kemudian ada Nikon D5300 dan di atasnya. Kemudian ada Fujifilm X-T20 dan X-T30. Kemudian ada Panasonic G7 dan juga G85. Kurang lebih itulah list kamera di tier 1. Kelebihan di tier 1 ini, pilihan kamera yang kupilihkan adalah masih terjangkau, simple, ringan, filenya ringan dan kecil. Jadi agak mudah diedit. Jadi tadi aku bilang di awal adalah kalian masih memiliki editing machine yang masih mediocre, yang belum bisa render 4K terlalu bagus atau 10-bit, apalagi kalian belum ngerti 10-bit, maka kemungkinan besar kalian masih di tier 1. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah biasanya audio dari kamera ini kurang bagus. Kecuali yang udah aku tes banget tuh Panasonic ya, G7 dan G85, audio bawaannya udah bagus. Dan kamera-kamera HP justru kayak Samsung atau iPhone itu malah audionya udah oke banget. Kekurangannya lagi adalah image compression. Jadi itulah, jika kalian di level ini, tier 1, kalian pilih aja list kameranya di antara ini aja kurang lebih. Nah, jika ada kamera rasanya sebanding dengan ini, kan review aja, YouTube aja, Google aja yang kira-kira selevel dengan list kamera yang aku pilih tadi. Nah, kemudian ada tier 2. Tier 2 ini aku katakan untuk yang masih freelance job ya. Jadi udah mulai serius, udah mulai ngerti lah, tahu editing, tahu pacing, tahu komposisi, tahu semuanya lah ya, dalam hal sinematografi ataupun videografi dan juga fotografi. Jadi udah nggak level latihan lagi, nggak level lagi coba-coba lagi. Dan ini bagus juga untuk YouTube atau wedding atau corporate. Kemudian penggunaan gimbal, kemudian musik video, kemudian good editing machine. Jadi komputernya atau laptopnya itu udah speknya lebih baik lah daripada yang mediocre tadi. Kemudian ini juga cocok untuk solo shooter atau hingga 2-3-4 kru saja. Jadi ini pilihan kameranya ada yang terjangkau, ada juga agak mahal. Bisa dari Canon R3, R5, Sony A7 Mark III, A7 Mark IV kalau ada budget lebih, A7S2, A7S3, A7C. Kemudian ada Canon 1DX Mark III. Kemudian ada Blackmagic Pocket Cinema Camera. Kemudian ada Lumix GH5, GH5S dan juga GH6. Kemudian ada Panasonic S5, Sony FX3, Fuji X-T3, X-T4, XH2S. Kalian riset sendiri mana yang paling masuk dengan budget kalian dan kebutuhan kalian. Tapi jika kalian di level ini, harusnya sudah mengerti lah memilih kamera seperti apa. Nah, keunggulan di tier 2 ini buat teman-teman yang belum ngerti adalah bitrate-nya itu lebih baik, banyak opsinya, jadi bisa pilih kualitas videonya itu seperti apa. Image codec, jadi bawaan warnanya itu lebih kaya karena dia beberapa itu udah pakai 10-bit 422.
di resolusi tertentu ya. Jadi kalian bisa memaksimalkan warna pada saat color grading. Kemudian kamera-kamera ini udah sangat pro, tapi ukurannya relatif lebih kecil daripada Cinema kamera. Stabilisasinya lebih baik, kecuali BMP-CC dan GH5S itu nggak ada stabilisasi. Low light-nya sangat baik, kecuali GH5. Audionya baik, kemudian ada variable frame rate. Kekurangannya apa? Di ranah profesional, kekurangannya adalah dia belum ada time count in dan time count out untuk sinkronkan file. Kemudian dia itu belum ada input SDI dan XLR untuk processing audio yang lebih baik sama audio man. Kemudian masih ada rolling shutter, digoyang-goyangin itu masih kelihatan miring-miring gambarnya. Filenya itu mulai berat dan harga mulai tinggi. Jadi kalau kalian sanggup ngedit filenya, berani main di 10-bit, tapi ada opsi, semua kamera 10-bit biasanya ada opsi 8-bit ya, jadi nggak usah takut. Cuma ya, apa gunanya rasanya kalau pakai kamera yang sangat baik, tapi belum mampu mengedit di kualitas terbaiknya. Jadi perlu pertimbangan juga, seperti apa editing mesin kalian. Kemudian di tier 3, harusnya sudah sangat jago memilih kamera, karena yang bisa dibilang nih, adalah entry level cinema kamera. Jadi kalian yang mau buat corporate film, short film, documentary, musik video, kemudian ada high-end steadicam atau gimbal, kemudian editing machine kalian udah luar biasa, bahkan ada pro editor sendiri misalnya, kemudian punya kru pada saat onset itu bisa 3, 5, atau bahkan lebih, maka listnya lebih kelas. Ada Canon C200, Sony FX5, Sony FX7, Panasonic EVAI. Nah, keunggulannya adalah di tier ini, codec dan bitrate-nya lebih oke lagi, ada memiliki phantom power sehingga dayanya bagus, audionya baik, ada XLR input, audio man seneng nih kalau ada kayak gini-gini. Kemudian ergonomis dan enak buat handheld, tapi masih cukup ringan untuk gimbal dan steadicam. Kekurangannya di tier ini jelas filenya sangat berat dan harganya cukup tinggi, bahkan belum ada time count in dan out untuk sinkronisasi file di editing. Nah, di tier 4, ini kalian sebenarnya lebih baik cari di video-video lain. Cuma aku kasih gambar aja bagi kalian yang pemula di dunia videografi atau film. Pada saat di level tier 4 ini, kegunaannya lebih ke feature film, documentary, musik video, superb editing mesin. Jadi kalau masih graphic card kelas-kelas gaming yang seri-seri awal, rasanya ini belum mampu ngedit file-file ini. Itu ada di Sony FX6, Canon C70, Canon C300 Mark II, kemudian ada Blackmagic Ursa Mini Pro. Ya, pros-nya ya codec oke, phantom power, audio ada XLR input, ergonomis, kemudian ada time count in dan out, sehingga gampang sinkronisasi file pada saat editing. Jadi kalau punya kru banyak, sumber file banyak, footage banyak, mau buat film serius, ini levelnya. Tapi aku tidak akan bahas lebih banyak karena aku tidak pernah di dunia yang level ini ya. Tapi kekurangannya jelas. Yang satu adalah harga, filenya sangat berat, butuh kapasitas yang besar, kemudian speed yang besar, berarti udah nyimpan itu dalam bentuk SSD atau CF card, kemudian butuh kamera rig, kemudian editornya harus kelas dewa karena filenya sangat berat. Kemudian kalau kalian nggak cari duit dari sini, ya pastikan ayahmu memang orang kaya ya. Nah, kurang lebih itulah guidance memilih kamera. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.